Tes satu tes 1 2 3 1 1 tes 1 2 3 1 1 tes 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 1 2 3 tes 1 tes 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 1 2 3 tes tes. Coba lagu sama musik apa sama tuh ya. Kita tes speak lagi, habis ini saya coba sekali lagi. Tes 1 2 3 tes. Kami akan menyanyikan lagu Indonesia. Tes 1 2 3 tes. Tes. Kami akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tes. Tes 1 2 3 tes 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 tes. Tes 1 2 3 tes 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 1 2 3 tes 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 tes. Satu dua tiga tes, 1 2 3. Tes 1 1 2 3 tes 1 2 3 1. Berarti tadi di begitu lagi. Tadi udah bagus, lagi. Tes 1 2 3 1 2 3 tes 1 1 2. Ditutup. Kalau misalnya saya gantian ya. Misalnya dua-duanya nanti begitu berantakan. Oh, itu salah satu. Salah satu harus on begitu lagu, make on off semua. Begitu make berhenti, make on. Kalau pas yang lagu, sana mic nyala, saya bisa nyeting nih. Satu dua tiga. Tiga tes 1 2 3 tes 1 2 3.
di hah? Tetap ini Pak, tetap yang kalau pas mic lagu harus tutup. Iya. Nyalain Berarti mic off kan ya. Berarti ada bicara yang mic on. Mic on semua. Oh. Selesai kan pasti ada. saya bisa dimasukin suara mic ibaratnya. Terus apa di buat yang punya aja di OBS itu dari saluran bisa saya masukin. Tapi pas lagi ada lagu cuma mic doang, tapi pas akses kayak gitu ada suaranya gini kan ibaratnya gitu. Jadi dari sini aja. Dari sini kan kelihatan nih. Kamera Sony logo oh nggak ada. Ya berarti gitu ya Mas. Dari sini kelihatan di sini. Ya. Nah, ada dari kaca. Mas ya. Oh, pokoknya kan kalau lihat kedengeran ya suara pokoknya kan dari MC ngomong dari Seraya itu nggak langsung kita putar tuh. Biasanya kita kasih jeda 3 detik kan. 3 detik ini saya kasih kode. Oke, siap. Nah, Dari sana kan saya lihat ke sana. pas
Baik, untuk Bapak dan Ibu, para peserta pelantikan yang terhubung secara daring, kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, kami akan menonaktifkan suara Bapak dan Ibu yang terhubung melalui Zoom meeting bersama kami. Jika ada kendala apapun, kami silakan Bapak dan Ibu untuk menyampaikannya melalui room chat. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyampaikan segala macam kendala melalui room chat. Seluruh instruksi akan disampaikan dan dipandu dari kami. Terima kasih. Biasanya Pak Jenal yang bacain, sekarang saya. Mana Bu? Pak Jenal, bosnya ini, bosnya pindah itu yang lagi jalan kuning. Oh iya iya tahu. Dipastikan aja nanti blocking MC jangan kemana-mana, maksudnya jangan ada orang. Oh, ya orang awal. Saya yang sebelah mana? Sebelah sini. Ini juga aku sih. Sini aja. Yang udah mandiri. Bagus. Suaranya. Tes 1 2. Ikut tes lagi Mas. Enggak ya. Udah bagus. Baik, Bapak dan Ibu, Bapak Dirjen segera bergabung bersama kita di sini. Untuk itu bersama-sama kita sukseskan acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan juga hikmat. Kenapa yang lain enggak, Pak? Oh, yang lain enggak? Hadirin yang kami hormati, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tiba di tempat.
menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara daring dan luring dimulai. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3318/MPK /A3/KP/2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat dalam jabatan fungsional seperti tersebut dalam lajur 3 lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pejabat tersebut diktum ke-1 diberi tunjangan jabatan fungsional setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor urut 1, nomor 3318-MPK.A3-KP-2021, tanggal 20 Januari 2021. Nama Sulaiman MPD, Jabatan Widya Prada Ahli Madya pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh. Nomor urut 2 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 100. Nomor urut 101, nomor 3001-A3-KP-2021, tanggal 20 Januari 2021. Nama Edi Jatmiko MPD, Jabatan Widya Prada Ahli Madya
pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu. Nomor urut 102 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 202. Nomor urut 203. Nomor 3206 garis miring MPK titik A3 garis miring KP garis miring 2021 tanggal 20 Januari 2021. Nama Dr. Herlina SE MPD. Jabatan Widya Prada Ahli Madya pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Nomor urut 204 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 304. Nomor urut 305, nomor 3399 garis miring A3 garis miring KP garis miring 2021 tanggal 20 Januari 2021. Nama Muhammad Hari Nur Hadi MPD, Jabatan Widya Prada Ahli Muda pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nomor urut 306 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 406. Nomor urut 407, nomor 4328 garis miring A3 garis miring KP garis miring 2021 tanggal 20 Januari 2021. Nama Sudono MPD, Jabatan Widya Prada Ahli Madya pada Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jambi. Nomor urut 408 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 508. Nomor urut 509, nomor 3008 garis miring A3 garis miring KP garis miring 2021 tanggal 20 Januari 2021. Nama Dr. Randa Edi Astuti. Jabatan Widya Prada Ahli Madya pada Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Nomor urut 510 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 610. Nomor urut 611, nomor 3509 garis miring A3 garis miring KP garis miring 2021 tanggal 20 Januari 2021. Nama Ginanjar SPD, Jabatan Widya Prada Ahli Pertama pada Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Barat. Nomor urut 612 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 712, nomor urut 713, nomor 3182 garis miring MPK titik A3 garis miring KP garis miring 2021 tanggal 20 Januari 2021. Nama Salena SPD, Jabatan Widya Prada Ahli Madya pada Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Nomor urut 714 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 814. Nomor urut 815, nomor 4147 garis miring A3 garis miring KP garis miring 2021 tanggal 20 Januari 2021. Nama Rohani Mahdalena Sinaga SPD, Jabatan Widya Prada Ahli Pertama pada Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nomor urut 816 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 902, nomor urut 903, nomor 90062 garis miring A3 garis miring KP garis miring 2020 tanggal 12 November 2020. Nama Vidi Binsar Ferdianto SPD MPD, Jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Direktorat Sekolah Menengah Atas. Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil. Para rohaniwan dimohon mendampingi pegawai negeri sipil yang akan diambil sumpahnya sesuai agama masing-masing.
Pengambilan sumpah atau janji jabatan fungsional Widya Prada dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Kamis, tanggal 18 bulan Februari tahun 2021, saya, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dengan ini secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji saudara-saudara pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab untuk memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sebelum mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Saudara-saudara mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Untuk saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya
akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan dari perbuatan tercela. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Para rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pelantikan dan sumpah atau janji jabatan fungsional disaksikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan para saksi. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Direktur Sekolah Menengah Atas, kami silakan untuk mendampingi. Para peserta pelantikan disilakan maju ke depan. Peserta pelantikan selanjutnya disilakan maju ke depan. Peserta pelantikan berikutnya disilakan maju ke depan.
Peserta pelantikan selanjutnya disilakan maju ke depan. Peserta pelantikan selanjutnya disilakan maju ke depan. Peserta pelantikan selanjutnya disilakan maju ke depan.
Peserta pelantikan selanjutnya disilakan maju ke depan. Terima kasih banyak kepada Bapak Sekretaris dan juga Bapak Direktur SMA. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Arahan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Sekretaris Dirjen Paudasmen dan para direktur di lingkungan Paudasmen, Kepala Biro SDM Kemendikbud, yang saya hormati Kepala Biro Ortala Kemendikbud, yang saya hormati Kepala Biro Hukum Kemendikbud, para Widyapat Prada ahli utama di lingkungan Kemendikbud yang hadir, para Kepala LPMP, para Kepala PP, BP Paudikmas, para peserta dan tamu undangan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan jabatan fungsional Widya Prada dan jabatan fungsional lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali sambutan ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dilimpahkan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan jabatan fungsional Widya Prada pada unit pelaksana teknis atau UPT dan analis kebijakan serta pengembang teknologi pembelajaran PTP pada Direktorat di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang ASN, sekaligus sebagai komitmen untuk penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem merit. Pengaturan manajemen PNS melalui peraturan pemerintah ini bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan praktek KKN dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik serta tugas pemerintahan dan pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 11
tahun 2017 mengatur pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap melakukan pembinaan yang berdasarkan pada objektivitas, kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian terhadap prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, ras, dan golongan. Dalam rangka pengembangan karir pegawai, mohon maaf saya buka aja agak terengah-engah ini. Jadi mestinya nggak pakai masker ya, normal begitu. Mohon maaf. Dalam rangka pengembangan karir pegawai melalui jabatan fungsional serta menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional Widya Prada telah ditetapkan keputusan Mendikbud tentang pengangkatan jabatan fungsional Widya Prada melalui in-passing Kepala PP, BP PAUD dan Dikmas, dan Kepala LPMP, dan melalui penyesuaian nomenklatur dari jabatan fungsional pamong belajar pada PP, BP PAUD Dikmas, dan Widya Iswara pada LPMP. Khusus bagi Kepala UPT yang pada hari ini dilantik dalam jabatan fungsional Widya Prada, perlu kami sampaikan bahwa selain dengan tujuan untuk pengembangan karir yang akan saudara tempuh, pengalian dari jabatan struktural ke jabatan fungsional ini sesungguhnya merupakan salah satu upaya antisipasi dari semacam nozzle untuk supaya tidak meledak begitu. Jadi ini diberi kartu pengaman begitu loh. Hal-hal lain yang mungkin bisa terjadi kalau sampai ada perubahan UPT-nya begitu. Dan penyiapan perubahan dan pengembangan organisasi UPT di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Sebagaimana saudara dan kita semua pahami bahwa Permendikbud 45 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kemendikbud serta perubahannya telah mengamanatkan pengintegrasian penanganan urusan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam satu Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Meskipun di awal itu agak pelo kita itu mengucapkan PAUD, Dasmen itu seperti belum terbiasa. Biasanya PAUD Dikmas begitu ya, Dikdasmen gitu. Hal ini berdampak pada perlunya 2 UPT di daerah yang membantu pelaksanaan tugas teknis dan operasional bidang PAUD dan bidang Dikdasmen juga diintegrasikan menjadi 1 UPT. Yang kita juga sudah sama-sama tahu telah kita usulkan menjadi Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan atau B2PMP yang nantinya akan berada di semua provinsi di Indonesia. 34 provinsi. Perubahan dalam organisasi adalah hal yang biasa. Demikian pula dengan perubahan jabatan merupakan hal yang sangat lumrah dalam organisasi pemerintahan. Juga organisasi bisnis, organisasi kemasyarakatan. Hal terpenting untuk kita siapkan adalah kemampuan kita untuk beradaptasi. Bagi Bapak Ibu yang tadinya struktural, berubah jadi fungsional. Bapak Ibu juga nanti bisa balik ke struktural dalam menghadapi segala bentuk perubahan tersebut. Segera setelah B2PMP terbentuk, saya instruksikan saudara yang secara administrasi telah memenuhi persyaratan agar ikut mendaftar dan bertarung.
Ya. Jadi ini tidak lewat proses bisik-bisik, tapi lewat open bidding, lewat pertarungan secara real. Jadi untuk jabatan kepala B2 PMP dimaksud. Jadi terbuka peluangnya Bapak Ibu, usia, kepangkatan, jabatan fungsional madya sudah bisa bertarung untuk jabatan eselon 2 atau JPT Pratama. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik itu terkait persiapan substansial, juga termasuk persiapan mental. Kenapa butuh persiapan mental? Karena ketika seleksi jabatan pimpinan tinggi, maka jati diri kita akan dikoreksi. Jati diri kita akan dilihat, rekam jejak kita akan dilihat. Kalau ada temuan-temuan tentang jati diri kita, mohon siap secara mental. Karena kita harus benar ketika bekerja, harus bekerja dengan baik. Dengan bekal pengalaman saudara sebagai kepala UPT yang sebelumnya pernah dijabat, saya punya keyakinan tentang peluang dan kesempatan PMP sangat terbuka, bukan sangat besar. Jadi ini lebih egaliter Bapak Ibu. Kalau sangat besar artinya semacam wildcard, semacam jaminan. Jadi terbuka Pak. Namanya seleksi terbuka Pak, bukan seleksi terbesar. Gitu. Mari kita tunjukkan pada semua orang bahwa mantan kepala LPMP, kepala BP PAUD sangat siap untuk menghadapi perubahan, tantangan, dan tugas berat apapun. Ini tadi untuk mantan kepala BP PAUD dan LPMP. Jadi nanti Bapak Ibu akan ditetapkan sebagai PLT kepala BP PAUD, LPMP pada daerah dua asalnya, kecuali karena pertimbangan khusus akan ada kebijakan yang berbeda untuk merampungkan, menyelesaikan tunggaan-tunggaan permasalahan yang harus diselesaikan di daerahnya ini. Demikian pula bagi saudara-saudara yang semula adalah Widya Iswara atau pamong belajar. Jika saudara secara administrasi telah memenuhi persyaratan, saya berharap juga mendaftar dan ikut seleksi. Jadi bisa terjadi pertarungan antara mantan kepala LPMP dengan Widya Pradanya. Ingat, peluangnya terbuka, bukan terbesar. Gitu. Tidak ada yang mustahil jika kita benar-benar serius mempersiapkan diri. Contohnya sudah ada Bapak Ibu, saya dari fungsional guru madya ikut seleksi JPT Pratama dulu di Jawa Tengah. Dan itu sebuah keniscayaan bagi Bapak Ibu semua. Jadi tidak usah berkecil hati, berdedikasi, berprestasi, siapkan secara substansial, dan tentu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya kesempatan dan mendapat kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa mencapainya. Berikutnya perlu juga saya sampaikan bahwa setelah dilantik dalam jabatan fungsional Widya Prada Ahli Madya, saudara yang semula merupakan pejabat struktural, kepala LPMP dan kepala BP PAUD Dikmas, akan kami tugaskan sebagai PLT kepala LPMP dan PLT kepala BP PAUD dan Dikmas, kecuali ada pengecualian Bapak Ibu, karena pertimbangan khusus, pada provinsi masing-masing dengan sampai terbentuknya B2 PMP. Jadi ini menyelesaikan tanggung jawab, laporan-laporan diselesaikan, aset-aset diselamatkan, SDM-nya tetap dibina, pekerjaan-pekerjaan tetap dilaksanakan. Mohon dapat mengawasi semua program dan kegiatan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pimpin UPT saudara agar tetap berjalan sesuai kaidah organisasi pemerintah yang baik, yang tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Dan itu tentu juga menjadi catatan prestasi yang bisa Bapak Ibu torehkan menghadapi lelang terbuka
lelang terbuka. Gitu. Saat ini yang paling mendesak dan sedang kita persiapkan adalah program sekolah penggerak. Wah, udah bicara sekolah penggerak, udah kemut-kemut ini. Yang merupakan salah satu episode dari Merdeka Belajar yang telah dicanangkan oleh pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya berharap saudara tetap fokus mengawal dan melaksanakan program tersebut. Kepada para direktur serta sekretaris Direktur Jenderal PAUD Dasmen, saya minta agar benar-benar dapat membimbing dan mengarahkan para kepala UPT agar program sekolah penggerak benar-benar dapat berjalan persis seperti yang kita maksudkan atau kita rencanakan. Program sekolah penggerak adalah salah satu prioritas untuk kita pastikan akan berjalan dengan lancar, dengan kendala seminima mungkin. Karena itu sekali lagi saya ingatkan pentingnya koordinasi, Bapak Ibu, dan komunikasi antara para direktur dan sekretaris dengan para kepala UPT di daerah. Salah satu kunci sukses program ini menurut saya terletak pada seberapa bagus persiapan dan koordinasi kita. Jadi keberadaan UPT di daerah adalah tangan panjangnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami titip kepada Bapak Ibu semua untuk bisa memastikan bahwa koordinasi tetap baik, jangan bosan-bosan untuk selalu berkomunikasi dengan kami. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja, selamat berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kekuatan dan kelancaran dalam upaya kita melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih. Pembacaan doa oleh rohaniwan Islam. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bagi saudara-saudara yang non-muslim diharap menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Malikal Mulk. Berkat ridhamu lah pada hari ini telah terlaksana pelantikan pejabat fungsional Widya Prada dan pejabat fungsional lainnya. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada para pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkan kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru diambil sumpahnya didahului oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan diikuti oleh undangan lainnya. Pemberian ucapan selamat dilakukan dengan menerapkan protokol COVID-19. Silakan Bapak. Baik, dengan demikian usai sudah acara pelantikan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fotoin kayak berdua sama ini dong. Di sini, Mbak. Iya. Untukmu Indonesiaku, hasratku aku limpahkan, memuja keagunganmu demi bahagia di masa depan. Untukmu Indonesiaku, jiwaku aku teguhkan, menjaga kebesaranmu demi rakyatku dan kemanusiaan. Cek 1. Baik, Bapak dan Ibu. Cek 1, 1, 2. Cek 1, 2. Cek 1. Cek tes. Baik, Bapak dan Ibu para peserta pelantikan yang terhubung melalui Zoom meeting, kami ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Semoga berkenan. Silakan dinantikan untuk informasi berikutnya terkait dengan pelantikan ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hasratku